Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Mika. Seperti biasa kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan baik, untuk berita pertama kita ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang kehidupan di planet lain. Ada nggak sebenarnya? Kehidupan di planet lain? Kalau di film-film sih banyak sekali ya. Kalau film-film. Yes, tapi kalau misal selama ini kayaknya belum ada ya penemuan memang. Belum ada, tapi kemarin katanya di Mars ditemukan di situ ternyata ada air. Oh, itu indikasi bu kalau misal ada mungkin bisa makhluk saja hidup ada gitu makhluk hidup yang di situ. Tapi kita lihat juga dalam Islam ini sebenarnya bagaimana sih tentang kehidupan di planet lain. Mari sama-sama kita saksikan. Ini dia beritanya. Adakah kehidupan di planet lain? Pemirsa beriman, jika berbicara tentang apakah ada kehidupan di luar planet bumi, hal ini memang selalu menjadi perdebatan. Namun para ilmuwan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA memperkirakan bahwa ada kehidupan lain di tata surya kita. Bahkan menurut kepala ilmuwan NASA, Alan Stofan mengatakan bahwa mereka percaya akan menemukan indikasi kuat adanya kehidupan di luar bumi dalam beberapa dekade, 10 atau 20 tahun lagi. Pemirsa, dari pernyataan NASA ini, mereka bukanlah meneliti tentang xenomorph atau yang di dalam film-film fiksi dikenal dengan parasit alien. Namun kemungkinan besar yang NASA temukan dalam sistem tata surya ini adalah mikroba. Mikroba ini menjadi sesuatu yang penting karena merupakan bagian sebelum adanya kehidupan yang lebih rumit. Prediksi yang diungkapkan oleh NASA ini dipicu oleh beberapa penemuan terbaru di beberapa planet-planet tetangga bumi. Salah satunya adalah planet Mars yang terungkap bahwa planet ini dahulunya memiliki lautan yang bahkan melebihi luas samudra Arktik. Pemirsa beriman, telah begitu banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains, bahkan sebagian di antaranya baru diketahui dan dipahami oleh ilmuwan pada abad ke-20. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang penciptaan makhluk hidup, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, dan Allah telah menciptakan semua jenis dabbah atau makhluk hidup dari air. Quran Surah An-Nur ayat 45. Dari sini bisa dipahami, jika sebuah planet memiliki cadangan air di dalam tanahnya, atau memiliki gas yang memungkinkan terbentuknya air dan oksigen, maka planet tersebut bisa mendukung kehidupan. Sedangkan di alam semesta ini terdapat beberapa planet yang mengandung air atau minimal berupa es, seperti halnya planet Mars. Mungkin suatu saat nanti akan ditemukan lebih banyak lagi planet yang seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah yang lain yang artinya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan dabbah atau makhluk hidup yang dia sebarkan pada keduanya langit dan bumi. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan dabbah pada langit dan bumi. Sebagian besar terjemahan Al-Quran menerjemahkan kata dabbah sebagai hewan atau makhluk melata, sehingga bayangan kita adalah sejenis kadal atau serangga. Padahal dabbah itu bersifat umum, yaitu makhluk hidup yang memiliki bayang-bayang. Namun pada ayat ini orang pada zaman dulu yang belum bisa memahami kemungkinan adanya kehidupan di planet lain, maka akan mengira yang dimaksud adalah burung-burung yang terbang di langit. Lalu terdapat pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit, di bumi dari para dabbah atau makhluk hidup, dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl ayat 49. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat Mujahid terhadap makna dari dan dabbah yang dia sebarkan pada keduanya adalah malaikat dan manusia. Artinya dabbah yang di langit itu adalah malaikat, sedangkan dabbah yang di bumi itu manusia. Namun banyak sekali pendapat yang bertentangan dalam hal ini. Persoalan lain dari hal ini adalah pada kata samawat. Kata ini menunjuk langit secara umum atau lebih tepatnya alam semesta. Langit yang berarti segala sesuatu yang berada di atas bumi, maka awan, bulan, bintang, dan matahari termasuk bagian dari as-sama.
Kemudian dikuatkan pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah menghias langit yang dekat dengan komet-komet. Quran surah Al-Mulk ayat 5. Maka langit yang ada bintang-bintang ini jelaslah artinya langit alam semesta, bukan hanya langit pada atmosfer bumi saja. Maka dapat kita pahami bahwa Allah menyebarkan dabah ke seluruh alam semesta selain yang ada di bumi juga. Dengan adanya isyarat ini, sebenarnya 14 abad yang lalu Al-Quran telah berbicara mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang Maha tahu segala yang ada di alam semesta ini yang telah dijelaskan dalam firman-firman-Nya. Ya baik pemirsa, kalau melihat berita ini sih sebenarnya lebih mengingatkan kita betapa kecilnya kita dan luas sekali ini ciptaannya Allah, dan kita tuh benar-benar kecil, bahkan kita tidak bisa mengetahui sebenarnya ada apa sih di planet yang lain gitu. Benar, ilmu kita tidak mampu untuk menjangkau itu semua ya. Ya, dan memang kalau selama ini kan kita perhatikan ada beberapa hadis ataupun dari Al-Quran juga bahwa memang kalau misalnya di langit itu para malaikat ataupun jin yang ketika mau mencuri sesuatu ya akhirnya dilempar kan dengan komet, akhirnya kena bintang gitu, dilempar kena bintang berapi gitu kan. Nah jadi selama ini yang kita perhatikan ada jin, ada malaikat. Tapi kalau makhluk hidup dalam arti manusia, misalkan ada di makhluk lain ya, makhluk hidup lainnya misalkan di luar bumi, ini masih menjadi tanda tanya. Tadi seperti yang disampaikan di berita Islami masa kini bahwa dabbah ini sebenarnya apa sih? Ada yang mengartikan A, B, C, D, ada yang mengartikan juga itu makhluk hidup. Masih misteri sebenarnya sampai sekarang betul sekali, ya. Betul sekali. Dan baik pemirsa, untuk berita kita yang selanjutnya kita akan membahas tentang cinta. Ketika seorang mencintai seseorang lainnya, pasti biasanya kan dia rela melakukan apapun. Ya kan, pasti bisa melakukan apapun. Tapi sebenarnya cinta yang benar itu seperti apa sih? Mungkin kita bisa bercermin kepada cintanya Nabi Ibrahim yang mungkin kita bahas. Masya Allah, Nabi Ibrahim. Allah, ya Kenapa kan? tuh Nabi Ibrahim? Nah, mau tahu seperti apa? Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Selain menjadi ibu yang baik dan pintar, kita juga harus menjadi ibu yang kreatif.